Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ya, alangkah bagusnya kita awali dengan berdoa, ya. Untuk itu, Ibu minta kepada salah seorang dari kalian untuk memimpin doanya, ya. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mewujudkan, ya, meningkatkan jiwa pemuda-pemudi Indonesia, ya, coba kita minta salah satu dari temannya untuk membacakan isi dari teks Sumpah Pemuda. Ayo, siapa yang bisa? Silahkan. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sudah, terima kasih. Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira minggu lalu kita belajar apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Tentang perangkat lunak pengolah kata, Bu. Tentang perangkat lunak pengolah kata. Apa sih itu perangkat lunak pengolah kata? Masih ingat anak-anak? Perangkat pengolah kata adalah suatu program pengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan. Nah, sudah untuk materi yang lalu sudah, berarti anak-anakku sekalian masih ingat ya apa yang disampaikan minggu lalu. Oke, sekarang kita ke bagian motivasi nih, biar anak-anakku sekalian lebih semangat lagi belajarnya ya. Sekarang kalian perhatikan gambar nanti yang ada di layar ya. Nah, di situ ada gambar, coba kalian lihat tuh di layar kalian ya. Di situ ada katanya, baca satu buku, dapat sejuta ilmu. Oke, jadi begini ya, baca satu buku dapat sejuta ilmu itu maksudnya walaupun anak-anakku sekalian membaca hanya satu buku, tetapi ilmu yang didapat itu banyak sekali. Bukan hanya sejuta ya, tetapi banyak sebenarnya. Kenapa? Karena dalam satu buku, walaupun satu buku yang kita baca, tetapi di dalam buku itu kan ada banyak ya ilmu ya. Materi perangkat lunak pengolah angka, apa sih tujuan dari kita belajar materi perangkat lunak pengolah angka? Jadi tujuannya itu nanti setelah anak-anakku belajar di materi ini, anak-anakku mampu menjelaskan apa sih pengertian dari perangkat lunak pengolah angka. Kemudian mampu menjelaskan fungsi perangkat lunak pengolah angka apa sih? Nah, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ya, anak didik atau anak-anakku sekalian ya, mampu menentukan jenis perangkat lunak pengolah angka yang mana sih Bu yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, kemudian tujuannya lagi ya, anakku sekalian mampu menganalisis beberapa menu dan ikon-ikon yang ada pada Microsoft Excel untuk pengolah angka ya. Atau misalkan sudah tahu pengertian perangkat lunak pengolah angka? Selain dari yang di tampilan ya, misalkan kalian sudah membaca dari beberapa literasi atau misalkan sudah pernah googling ya. Nah, tahu sudah perangkat lunak pengolah angka itu artinya seperti ini. Nah, jadi di situ ada pengertian perangkat lunak pengolah angka itu, dia merupakan sebuah aplikasi yang dibuat guna untuk membantu pengolahan dokumen ya yang berbasis angka, misalkan berupa grafik, kemudian tabel yang terdiri dari baris dan kolom dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya fungsi dari perangkat lunak pengolah angka. Di situ ada fungsinya katanya membantu pembuatan grafik. Selanjutnya kita ke jenis-jenis perangkat lunak pengolah angka.
ya. Nah, di situ ada Casprit ya, kemudian ada Lotus 123, kemudian ada Sys dan Microsoft Excel. Ibu mau tanya nih, kira-kira dari 4 jenis itu yang mana yang paling banyak digunakan saat ini? Dari 4 itu yang paling banyak digunakan sekarang ini yang mana? Microsoft Excel, Bu. Sekarang itu ada tampilan apa tuh yang kalian lihat di layar kalian? Menu dan ikon pada Microsoft Excel ya. Nah, biasanya digunakan untuk mengolah grafik, kemudian mengolah rumus, angka dan lain sebagainya ya. Dari tayangan tadi silakan kalian bertanya apa atau yang bagian mana yang tidak mengerti ya, masih menjadi pikiran nih di unek-unek kalian nih. Apa kira-kira? Ayo Ibu beri kesempatan ya. Kalau mau mengcopy atau menyalin, itu kita masuk ke menu apa, Bu? Kalau kita ingin mengcopy atau menyalin, nah kita masuk ke menu apa kira-kira? Ada yang tahu? Ke menu home ya. Di menu home di situ nanti ada tombol perintah yang digunakan untuk menyalin ya atau memindah. Itu perintahnya ada yang dinamakan dengan untuk memindah, kemudian untuk menyalin itu ada perintahnya namanya copy. Nah, nanti dipasangkan dengan perintah paste. Oke, kalau tidak ada lagi anak-anak yang ditanyakan ya, sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok ya untuk mengidentifikasi masalah yang ada di LKPD. Nah, jadi di sini Ibu bagi kelompok menjadi 3 ya, 3 kelompok di LKPD. Tuh, di situ ada langkah kegiatan. Nah, yang pertama, carilah informasi mengenai menu file, kemudian home dan insert, ya. Nah, setelah itu, dari informasi yang telah didapat, nah, kalian identifikasi tuh. Kalian analisis, ya. Di dalam menu-menu tadi, ada apa sih fungsinya? Kemudian kalian uraikan perintah-perintah apa saja yang terdapat di dalam menu-menu tersebut. Kalian silakan berdiskusi sama teman-temannya ya untuk mengidentifikasi masalah yang ada di LKPD tadi. Ya, silakan bersama kelompoknya ya kalian kumpulkan informasi-informasi bisa melalui internet, kemudian bahan ajar ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Nah, setelah kalian dapatkan informasi tadi ya, kalian tuliskan hasil diskusi tadi pada kertas ya, sesuai dengan format yang ada di LKPD ya. Jadi setiap satu kelompok itu menuliskan hasil diskusinya satu saja. Oke, kalau gitu, nih karena sudah ketiga kelompok selesai mengerjakan, maka Ibu ambil nih salah satu dari kelompok untuk menayangkan ya hasil dari diskusinya. Akan dari kelompok 1, siapa yang ingin mempresentasikan nih hasil dari diskusinya tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya terdiri dari kelompok 1 yang akan membacakan hasil diskusi kami, yang terdiri dari saya sendiri, Deborah, dan yang kedua Peggy, yang ketiga Lydia, dan keempat Selfie. Di sini menu file berisi perintah standar dalam pengoperasian lembar kerja Excel, seperti membuka file atau open, menyimpan file, save, membuat lembar kerja baru,
Neo, mencetak, print, menutup, close. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, kelompok berapa, Nak? Kelompok 2, Bu. Pada menu home, tadi saya dengar ada ikon untuk merubah karakter, seperti bold, italic, underline. Apa sih maksud dari 3 ikon itu, Bu? Ya, dari kelompok 1. Ayo, silahkan tanggapannya nih. Apa maksudnya itu yang bold, italic, dan underline? Ayo, silahkan dari kelompok 1. Oke, di sini saya akan menjadi perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Icon board itu untuk mencetak teletext. Icon italic itu untuk mencetak tulisan jadi miring. Icon underline itu untuk membaris garis bawah. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kemudian kelompok yang mempresentasikan juga tidak ada lagi yang ingin disampaikan, ya. Ibu rasa untuk presentasi hari ini sudah cukup, ya. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada kelompok 1, ya, untuk menarik kesimpulan atau memberikan kesimpulan untuk diskusi kita hari ini. Kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu pada Microsoft Excel terdapat beberapa buah menu yang berbeda-beda. Fungsi masing-masing menu berisi perintah-perintah. 1. Menu file. Berisi perintah seperti membuka file, menutup file, dan lain-lain. 2. Menu home. Berisi tombol-tombol perintah untuk memformat data, misalnya menentukan jenis tulisan, memberi warna tulisan, dan lain-lain. 3. Menu insert. Berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan objek, misalnya gambar, diagram. 4. Menu page layout. Berisi tombol-tombol perintah untuk peraturan halaman. Itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Sekarang kita beri A+ dulu nih untuk teman kita yang sudah presentasi, ya. Ini Ibu mau dengar lagi nih kesimpulan dari keseluruhan untuk hari ini, ya, materi kita untuk hari ini. Kalau tadi kesimpulan hasil diskusi, berarti sekarang ini sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita buatkan kesimpulan secara keseluruhan. Katanya Microsoft Excel paling banyak digunakan karena dia mempunyai fitur yang lebih menarik, kemudian mudah dipahami, ya. Nah, kemudian lagi di dalam Microsoft Excel itu terdapat beberapa buah menu, ya, di mana menu-menu tersebut memiliki tombol-tombol perintah, dan tombol-tombol perintah tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya. Sebelum Ibu masuk di pelajaran selanjutnya nanti, kalian baca-baca terlebih dahulu, karena seperti biasa sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran, Ibu akan memberikan pretest atau tes di awal. Itu tujuannya apa? Untuk mengetahui atau mengetes pengetahuan awal dari kalian, ya. Nah, oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ya, kita tutup dengan membaca doa kepada Neneng. Ya, dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.